Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah, bagaimana kabar pagi hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah, Ustadz senang sekali kalau kalian semangat, Ustadz lebih semangat. Untuk apa kita hadir hari ini? Membangun generasi Quran. Subhanallah, Ustadz gak nyangka kita kalian menjadi ingin membangun generasi Quran. Dan itu tugas guru loh. Ternyata ke bawah suasana ya. Ya tugasnya murid menjadi generasi Quran nih. Tapi gak usah dipikirin ya saudara. Mungkin saya akan selipi dengan penjelasannya. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah terima kasih atas semangat kompaknya dan lantangnya. Mari kita buka bersama dengan membaca doa. Baca doa bersama. Wahid isnin salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Anggap sudah selesai semuanya ya. Baik, tahapan apa namanya ini? Pembukaan. Baik, kegiatan di pembukaan apa saja? Ada atau tidak? Baik anak-anakku sekalian, terima kasih kalian sudah membaca doa dengan khusyuk, dengan lantang, dan tentunya baca doa kalian tartil sekali. Baik anak-anakku sekalian, pagi hari ini Ustadz hadir membersamai kembali kalian untuk melanjutkan materi-materi yang hari ini kita akan pelajari. Baik, nah kemarin kita sudah menghafalkan surah Al-Ikhlas. Surah apa nah? Al-Ikhlas. Tapi hari ini kita akan menambah hafalan surah. Ada yang tahu? Oh luar biasa, Ustaz gak nyangka karena lebih hafal dari Ustaz ya. Baik, surah Al-Lahab. Surah apa nah? Nah, kita baca bersama dulu surah Al-Ikhlas bersama-sama, diawali basmalah. Dan jangan lupa sebut surahnya. Surah Al-Ikhlas sama-sama. Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, alhamdulillah ternyata kalian masih hafal anak-anak. Baik, hari ini Ustaz akan menyampaikan surah baru. Seperti yang tadi saya sampaikan, surah yang akan kita hafalkan surah apa nah? Al-Lahab. Ada yang tahu artinya Al-Lahab? Oh nggak tahu ya, udah nggak apa-apa ya. Ya, dalam konteks ini Ustaz menyebutkan surahnya wajib agar anak kita tahu nama surahnya, tahu bacaannya. Tetapi menjelaskan maknanya sesuai dengan kebutuhan saja. Ya, kalau mau kasih tahu boleh, karena sederhana aja, tidak usah diperpanjang-panjang. Nah, Al-Lahab artinya Abu Lahab. Gak usah jelas Abu Lahab, tahu udah kalian. Waktunya gak cukup. Cukup sekedar menginformasikan Al-Lahab artinya surah tentang Abu Lahab. Baik, anak-anakku sekalian, pada hari pagi hari ini Ustaz akan menyampaikan hafalan baru surah Al-Lahab, satu ayat saja. Berapa ayatnya? Satu ayat. Baik, semuanya perhatikan, simak. Kalau Ustaz bilang undur ilal Ustaz, kalian ucapkan lihat ke Ustaz. Bisa Nana? Bisa. Undur ilal Ustaz, Lihat ke Ustaz. Nana, lihat cara Ustaz membaca ya, jangan lihat ke Ustaz. Maksudnya undur ilal Ustaz, lihat cara Ustaz mempraktekkan. Karena anak di jilid 1 sudah bisa baca Quran atau belum? Belum. Sudah terampil makhraj dan sifatnya belum? Belum. Maka sistem mengajarnya dengan talaki. Talaki itu berarti guru meminta anak langsung menyimak. Cara membacanya juga perhatikan. Baik anak-anak, tadi kita mau baca surah apa? Al-Lahab. Sudah mulai belum? Belum. Iya, Ustaz sibuk menjelaskan soalnya ya. Baik anak-anak sekalian, surah Al-Lahab. Kita ucapkan sama-sama surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab. Baik anak-anak, Ustaz akan membacakan 2 kali di ayat pertama. Simak sambil dilihat, setelah itu Ustaz kasih kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama dulu, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada
lahabin wa tabb. Tabbat. Tadi Ustaz bilang apa? Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Sama-sama 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Baik, coba baris yang sebelah sini sepertinya sudah tidak sabar pengen baca. 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Yang sebelah kiri Ustaz. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Sama-sama 1, 2, 3. Baik, cukup. Anggap sudah terlaksana gitu ya. Mempersingkat waktu saja. Ya. Baik, Ustaz saja. Saat dimana saya mencontohkan hafalan baru di surah Al-Lahab 2 kali. Tahapan apa namanya? Penanaman konsep. Apa kegiatannya? Menambah hafalan baru. Kalau tadi saat membaca Ikhlas kegiatan apa namanya? Persepsi. Bentuk kegiatannya murojaah. Tadi ketika saya mencontohkan dan kemudian mempersilahkan anak-anak membaca seperti yang Ustaz baca, tahapan apa namanya? Pemahaman konsep. Kira-kira tahapan ini sudah sepahami? Ketika Ustaz berikan, coba yang sebelah sini, baris sebelah kanan Ustaz, yang tengah, yang kiri, tahapan apa namanya? Tergambar ya? Oke. Baik, coba baca sama-sama lagi nah sekalian. Nanti kalau dengan modul tahfidz, kita nanti coret tahfidz. Ustaz ada yang hari ini bawa modul tahfidz? Nggak ada. Oh, kalau seandainya ada kita simulasi hari ini ya. Tapi nggak apa-apa, nanti saja Ustazah kalau sertifikasi tahfidz saya tunggu. Pokoknya jangan sampai nggak hadir tuh. Baik, coba anak sekalian baca sama-sama 1, 2, 3. Baik, ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Oke, belum. Kita baca sekali lagi sama-sama 1, 2, 3 surah Al-Lahab. Tabbat. Baik, cukup. Ada yang sudah hafal? Nah, saat keterampilan seperti ini membaca bersama, kemudian ditawarkan ada yang sudah hafal. Nah, oh jika sudah ada silakan. Nah, artinya nggak harus menunggu saat sesi evaluasi. Kalau ada saat baca bersama itu anak yang sudah hafal langsung dinilai. Oh misalnya Ananda Tikro, betul ya misalnya. Oh yang tengah Diana, dia gitu ya. Oh Ananda dia, silahkan Ananda dia. Caranya ketika saat keterampilan ada anak, saya Ustaz, gitu ya. Silahkan ambil bukunya. Buku apa yang diambil? Buku apanya? Buku modul tahfidznya. Nanti anak kita akan belajar seperti modul tahfidz. Kemudian dilakukan adalah simak bacanya. Silakan Anda dia. Alhamdulillah, sudah luar biasa nilainya, luar biasa lantang, lancar. Saya kasih nilai A. Kayaknya kurang begitu semangat, 10 aja. 10 nilainya. Boleh angka, boleh huruf ya atau abjad gitu, tapi disarankan baik angka karena anak itu lebih gampang memahami kalau dengan angka gitu ya. Kalau angka kan harus ada deskripsinya lagi kan gitu ya. Baik, ini untuk hafalan. Selanjutnya setelah keterampilan selesai ada evaluasi. Evaluasi itu maka gak usah tawarin lagi, silahkan langsung menanda dari sini satu ganti yang seterusnya. Seperti tadi setoran tabbat yada abi lahabin wa tabb. Cukup sekali saja, gak usah 2 kali 3 kali seperti tadi. Kalau setorannya. Baik, sampai di sini untuk hafalan kira-kira Ustazah sudah paham atau belum? Nah, nanti kemampuan hafalan tergantung jilidnya. Itu bisa disesuaikan. Karena nanti kalau anak itu sudah kemampuannya masih di halaman jilid 1 sampai jilid 4, itu namanya kategori kemampuan menghafalnya adena. Kategori apa Ustazah? Adena itu cara pengajarannya harus view, melihat, mencontoh apa yang dicontohkan oleh ustaznya.
Tapi kalau anak berprogres di 5 sampai kemudian tadarus itu sudah kemampuannya meningkat, maka cara mengajarkan hafalannya berbeda lagi, yaitu dengan model kemampuan pendekatan atau model ausat. Apa namanya Ustaz? Ausat. Anak yang sudah masuk ke gori tajwid bahkan pasca itu masuk namanya a'la. Apa namanya? Baik, ada berapa model kelompok kategori kemampuan hafal anak? 3. Yang pertama, adanya. Yang kedua, Ausat. yang ketiga, A'la. jika ingin tahu bagaimana cara pengajar detailnya, saya tunggu di sertifikasi tahfiz. Ini sekedar iklan saja. Baik, Ustaz Sada, untuk tahfiz selesai ya. Kita masuk ke 10 menit kedua. Apa kegiatan 10 menit kedua? Klasikal Praga. Kan tadi kegiatannya berapa durasinya? 5, 10, 10 menit pertama untuk hafalan, 10 menit kedua klasikal Praga. Klasikal Praga kegiatan besarnya apa saja? Persepsi. Ayo, coba cek lagi ingat. 10 menit kedua klasikal Praga kegiatan besarnya apa? Persepsi, penanaman konsep, mari kita simulasikan lagi. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah tadi sudah kita lewati bersama materi hafalan. Tadi kita sudah menghafal surah apa Al-Lahab ayat berapa? Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita akan masuk materi jilid 1. Kemarin kita sudah belajar jilid 1 halaman 1. Berarti hari ini kita belajar halaman berapa 2. Baik anak-anakku semuanya, kita baca bersama dulu, diawali basmalah 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, coba yang Ustaz tunjuk ini kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aba. Bagus. Aba, lebih semangat. Baik, luar biasa. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah selanjutnya kita akan masuk materi baru. Baik, sebelum saya masuk menjelaskan materi baru, kegiatan yang barusan kita lakukan itu kegiatan apa namanya? Apersepsi. Apersepsinya namanya apersepsi halaman. Apersepsi apa? Karena kita membaca satu halaman yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu halaman 1. Hari ini halaman berapa? 2. Nah, Ustazah, kalau ternyata materi Praga yang akan kita ajarkan adalah materi perdana, artinya materi barunya adalah halaman 1. Perlu apersepsi apa tidak? Tidak. Perlu apersepsi apa tidak? Tidak. Assalamualaikum. Jawabannya gak perlu istikharah loh. Perlu ada apersepsi apa tidak? Tidak. Yang tidak angkat tangan. 1, 2, 3. Yang perlu tetap apersepsi angkat tangan. Yang nggak jawab tidak dan yang nggak perlu. Baik. Kalau ini tidak ada kegiatan apersepsi karena halamannya adalah halaman pertama materi, berarti tahapannya nggak jadi 7 dong. Tahapannya jadi 6. Pembukaan, penanaman konsep, pemahaman konsep, persepsinya hilang. Berarti tahapannya bukan 7 tahapan, 6 tahapan. Dan itu akan terjadi keganjilan dan ketidakselengkapan, gitu ya. Lengkapan ya. Maka kesimpulannya 7 tahapan artinya persepsi itu harus tetap ada. Cuman pertanyaannya, Ustaz, bagaimana caranya? Kan belum pernah belajar di halamannya, karena halaman pertama. Nah, apa jawabannya? Waalaikumsalam. Nah, Ustazah, persepsi kita itu di Praga ada 2. Ada persepsi halaman yang asumsinya sudah pernah belajar sebelumnya. Ada persepsi pokok bahasan yang kalau nanti kita masuk ngajarin jilid 2 halaman pertama, memang gak ada halaman tapi sudah pernah belajar di pokok bahasan jilid 1. Nah, kalau jilid 1 pokok bahasan yang pernah anak pelajari memang belum pernah belajar di jilid-jilid yang lainnya, tetapi kita husnuzon anak-anak kita itu yang belajar jilid 1 bisa jadi di rumahnya sudah pernah belajar sama orang tuanya.
atau paling tidak pernah belajar mungkin di TPQ. Paling tidak bentuk persepsinya itu adalah memberikan stimulasi pertanyaan. Misalnya seperti ini. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar di materi baru, di kelas dan kelompok baru di tatap muka pertama. Materinya yang ini akan Ustaz sampaikan. Sebelum Ustaz menyampaikan, ada yang tahu nggak yang ini dibaca apa? Ada yang tahu? Ada. Ada yang juga mungkin yang tidak. Gitu ya. Yang ada berarti pernah mengalami belajar di rumah ataupun di tempat lain. Paling tidak kita jadi mengkerucut tahu ada anak yang kemampuannya sudah memiliki basic nih, gitu ya. Ada yang nggak sama sekali. Paling tidak itu bentuknya, gitu saja ya. Mengkonfirmasi dengan bentuk bertanya, gitu ya. Baik, kita langsung masuk ke materi kita hari ini anak-anak, halaman kedua. Baik anak-anak, kita tadi sudah membaca halaman 1 bersama-sama ya. Baik, hari ini kita akan belajar materi baru di halaman kedua. Baik, coba Ustadz minta baca bersama-sama. Yang ini dibaca apa? Ba. Sekali lagi. Ba. Lebih semangat. Ba. Yang ini? Ba. Ini pun sebenarnya apersepsi, tapi mengantarkan untuk penyampaian materi baru. Karena di halaman 1 tadi materinya apa? Aba. Betul ya? Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar materi huruf yang kedua, yang di tengah. Baik nak, yang ini dibaca ta. Dibaca apa? Ta. Lebih kompak? Ta. Ya Ustaz, ta. Ta. Sekali lagi? Ta. Lebih lantang? Ta. Lebih semangat? Ta. Paling semangat? Ta. Oke, bagus, luar biasa. Coba baca sekali lagi, yang ini dibaca? Ba. Yang ini? Ta. Yang ini? Ta. Yang ini? Ta. Yang ini? Ta. Coba yang ikhwan, yang ini dibaca? Ta. Yang akhwat? Tadi yang manja ya, ta. Kalau ta jadi manja, ya. Galak terlalu banget galak jangan, terlalu lemah lembut dan lambat juga jangan. Nah apa yang dibaca Pak? Ta. Galak banget sampai taknya ujungnya fathah jadi syiddah, jadi hamzah. Ta. Tapi juga terlalu panjang. Ta. Bahaya juga itu nanti. Jadi kebiasaan memanjang. Baiknya yang ini dibaca ta, sama-sama? Ta. Bagus, baik. Nah yang berikutnya, nah yang ini dibaca sa. Dibaca apa? Sa. Sekali lagi. Sa. Lebih kompak? Sa. Yang ini dibaca? Sa. Yang ini? Sa. Yang ini? Sa. Sama-sama semuanya? Sa. Bagus. Baik. Satu saja di berikut penjelasannya. Saat dimana saya menjelaskan materi baru. Materi barunya apa? Ta, sa, betul ya? Ini materi barunya betul ya? Saat saya tadi mencontohkan talaki dengan dimana memperlihatkan cara membaca ke murid-murid, guru atau ke siswa, tahapan apa namanya? Penanaman konsep. Saat dimana saya mencontohkan huruf semisal dengan pokok bahasa, di bawah-bawahnya ini tahapan apa namanya? Pemahaman konsep. Artinya cara pengajaran kita dalam penjelasan jilid, upayakan setiap huruf itu didetailkan dulu, gitu ya. Baik. Nah sekarang, baik anak-anakku sekalian, coba kita baca bersama yang lengkap. Ustaz contohkan. Batasa, sama-sama. Batasa. Sekali lagi. Batasa. Coba yang ini. Batasa. Sekali lagi. Batasa. Lebih cepat. Oke. Iya. Terus. Iya. Iya. Oke. Sampai selesai. Ini tahapan apa namanya? Keterampilan. Kalau tadi siswa di penanaman dan pemahaman konsep hanya satu-satu huruf yang didetailkan, maka ketika membaca gabungan huruf-huruf, anak sudah mulai dilatih terampil namanya. Keterampilan. Assalamualaikum. Gimana sadar sudah bisa dipahami ya? Baik, setelah keterampilan selesai, berarti persepsi sudah belum? Penanaman konsep sudah? Pemahaman? Sudah. Keterampilan? Sudah. Maka masuk ke tahapan yang ke-6, evaluasi. Baik anak-anak sekalian, materi yang hari ini kita pelajari di jilid 2. Silahkan bukunya dibuka halaman 4. Nah, buku jilidnya silahkan dibuka. Mana buku jilidnya? Wah, pelanggaran gak bawa buku jilidnya. Baik, halaman berapa nak? Halaman 4 apa halaman 3? Nah, dicocokkan dulu ya.
Nah, ini pentingnya juga mengidentifikasi. Baik, ada di halaman 3 ya? Ya. Halaman 3. Sudah dibuka halaman 3? Baik, kan setelah ini bacaan ibu store bacaannya minimal satu orang per halaman. Kalau waktunya masih banyak, boleh nanti nambah halaman lagi.